Baik, saya lanjutkan. Di sini adalah perhitungan SHU. Nah, sekarang SHU itu kan tadi di laporan laba rugi kan udah muncul tuh SHU per bulannya berapa. Nah, diakumulasi per tahun. Nah, sekarang yang kita bahas ini adalah pas waktu mau tutup buku dalam 1 tahun. Nah, ini yang kita bahas. Jadi bukan SHU per bulannya. Bisa dibedakan ya. Kalau kita mendapatkan SHU per bulannya ya dari laporan laba rugi tadi. Tapi kalau udah diakumulasi selama setahun kan biasanya tutup bukunya Desember. Nah, setelah Desember ini kita bagi-bagi ke anggota. Makanya dalam rapat anggota tahunan biasanya yang ditunggu-tunggu adalah bagi-bagi SHU. Nah, bagi-bagi SHU ini sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan pertimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan, gitu ya. Jadi bukan hanya dari aspek modal yang diberikan, seperti halnya kalau kita mungkin di PT gitu ya, dalam badan hukum PT kita modal kita berapa, kita dapat share dividennya berapa begitu. Nah, kalau dalam koperasi itu dari 2 aspek ya. Ini ada dalam buku yang saya yang tulis gitu ya. Ada sebagai SHU atas jasa modal. Jadi berapa banyak uang yang ditaruh di koperasi untuk permodalan, itu nanti dia dapat share SHU di sana. Kemudian juga atas jasa usaha. Karena misalnya contoh di koperasi kami itu adalah berbasis simpan pinjam, berarti dia juga aktif selain menyimpan juga aktif meminjam gitu. Kalau di koperasi produksi berarti dia juga aktif untuk memproduksi barang, naruh barang di situ dan segala macam. Kalau koperasi konsumsi berarti dia aktif membeli. Makanya mungkin kalau kita melihat seperti Alfamart, Indomaret, kemudian apapun ya, kalau kita jadi member gitu kan. Sebenarnya konsep dasarnya seperti itu. Kan koperasi juga seperti itu ya. Kalau kita menjadi member dari sebuah koperasi konsumsi, kita kalau beli dapat poin kayak gitu kan. Sama kayak kita Alfamart dapat poin gitu kan. Nah, poinnya itu diakumulasi setahun. Nah, nanti itu menjadi pembobot dalam perhitungan jasa usaha anggota. Nah, SHU yang sudah kita kumpulkan dalam 1 tahun diakumulasi itu kita bagi menjadi beberapa aspek. Penentuan ini disepakati di anggaran dasar ataupun anggaran rumah tangga. Kalau di anggaran dasar atau anggaran rumah tangga dirubah boleh asalkan disepakati oleh anggota. Jadi misalnya setiap RAT berubah komposisinya, silahkan karena kekuasaan tertinggi ada di rapat anggota, begitu ya. Jadi biasanya ini umumnya dan ini bukan compulsory untuk semuanya. Jadi ada dana cadangan. Dana cadangan ini fungsinya sebagai akumulasi untuk permodalan. Jadi kalau tadi lihat di sini di aspek neraca itu akan muncul dana cadangan. Nah, ini dana cadangan ini adalah share SHU tahunan yang diakumulasi dan ini akan menjadi dana abadinya koperasi, begitu ya. Oke. Kemudian ada jasa anggota karena aktivitas anggota. Bentar ya. Kemudian ada dana pengurus, jadi pengurus juga dapat SHU, terlebih misalnya pengurus itu tidak mendapatkan gaji bulanan ya. Ya, kita memberikan apresiasi mereka dalam bentuk SHU di akhir tahun. Kemudian karyawan, misalnya kita mungkin ngasih apresiasi buat karyawan terbaik dan lain sebagainya, itu bisa diambilkan dari share SHU. Dana pendidikan, yang dimaksud dengan dana pendidikan ini bukan misalnya kita ngasih beasiswa atau apa, bukan ya, tapi lebih kepada aktivitas tentang pendidikan perkoperasian anggota. Jadi misalnya kita mengikutkan anggota untuk training perkoperasian atau kita mendatangkan pembicara untuk anggota ini agar knowledge terkait kooperasinya semakin meningkat, misalnya begitu. Kemudian ada dana sosial. Nah, baru kalau kita ngasih beasiswa untuk anak-anaknya anggota, kita ngasih CSR ke tempat lain, kita bagi-bagi sembako, itu diambilkan dari dana sosial. Nah, besaran persentase dari semuanya ini disepakati di rapat anggota. Sehingga setiap koperasi, satu koperasi dengan yang lain itu bisa beda-beda. Karena sesuai dengan ketentuan di rapat anggota masing-masing. Nah, SHU anggota
itu dilihat dari aktivitas jasa usaha anggota dan juga jasa modal anggota, di total menjadi satu. Ya. Kemudian atau secara spesifik rumus yang ini itu dibagi menjadi VA, ini adalah jumlah uang yang dia taruh, jumlah usaha ya, berarti aktivitas dia total setahun berapa. Kemudian ini adalah aktivitas total anggota. Jadi kayak semacam share gitu ya. Dia relatif dari seluruh anggota dikalikan total JUA-nya. Jadi seluruh anggota ini bertransaksi setahun berapa. Nah, ditambah dengan aktivitas dia secara modal dibagi total modal secara keseluruhan anggota dikalikan jasa dari modal anggota. Nah, ini bisa kita dapatkan SHU individualnya. Contohnya di sini. Pada koperasi XXX kemudian diperoleh informasi sebagai berikut. Ya, misalnya kita tahu di sini SHU setelah pajak. Nah, kalau kita melihat itu di laba rugi gabungan di akhir ya. Ini setelah dikurangi pajak. Jadi ini ya, ini setelah dikurangi dengan pajak-pajak segala macam. Nah, kita baru bagi-bagi. Nah, ternyata itu adalah 300 juta. Nah, kemudian di dalamnya ini ada 80% transaksi anggota dan sisanya transaksi non-anggota. Kok bisa, Bu, ada non-anggota yang bertransaksi di koperasi? Nah, ini bisa jadi mungkin karena dia berupa koperasi produksi atau koperasi konsumsi. Kalau koperasi simpan pinjam, ini wajib 100% dari anggota. Nggak boleh dari non-anggota, gitu ya. Nah, karena ini nggak semuanya aktivitas SHU, ya, dari uang SHU ini nggak semuanya diperoleh dari aktivitas anggota, hanya 80%-nya, maka 80% ini dari 300 juta inilah yang kita bagi ke anggota, bukan semuanya, gitu ya. Kecuali kalau dari aktivitas koperasi simpan pinjam, berarti 100% semuanya dari transaksi anggota, maka 300 juta semuanya dibagi ke anggota. Sesuai dengan rapat anggota, ternyata cadangannya adalah 20%, jasa anggota 60%, pengurus, karyawan pendidikan sosial masing-masing 5%, begitu. Nah, ini biasanya kita gedein gitu ya jasa anggota ini karena bagaimanapun kan ini sumber dana ini dari anggota ya, kita kembalikan lebih banyak ke anggota. Cadangan juga kita besarkan ya 20% karena kita berharap semakin banyak akumulasi modal dari dana cadangan, semakin tinggi dana abadi di dalam koperasi, maka modal koperasi juga akan semakin kuat gitu ya. Nah, kalau yang lain pengurus, karyawan, pendidikan mungkin tidak terlalu besar, tidak ada masalah. Kemudian di sini disepakati ya dari bagi hasilnya SHU itu jasa modalnya itu 50%, jasa usahanya 50%. Jadi jasa modal 50-50 ini juga disepakati. Artinya gini pertimbangannya. Kenapa kok balance 50-50? Berarti kan ya kita menghargai kalau kita nggak ada modal dari anggota ya kita nggak bisa muter gitu kan usahanya. Kalau kita nggak ada aktivitas usaha dari anggota juga uangnya ngendon aja nggak bisa dipakai. Makanya kedua aktivitas tersebut dari perspektif koperasi ini punya kontribusi yang sama sehingga share antara aktivitas modal, aktivitas penghimpunan dana dan aktivitas penggunaan dana itu proporsinya seimbang. Nah, jumlah anggotanya ada 1.500. Total simpanan anggota, berarti dari aktivitas modal yang terkumpul ada 700 juta. Total transaksi anggota, berarti dari total aktivitas usaha anggota itu ada 3 miliar. Nah, sekarang kita hitung misalnya ini ada beberapa nama anggota. Dia punya simpanan sekian, ya, kemudian transaksinya juga sekian. Jadi ini dicatat gitu ya secara rigid. Nah, sekarang berapa perhitungan SHU untuk 5 anggota koperasi tersebut? SHU-nya kan tadi 300 juta, ya kan? Kemudian cadangan koperasinya 20%, kemudian SHU-nya 80%. Kenapa 80% di sini? Karena anggotanya itu adalah tadi ya dari pembagian SHU-nya adalah 80% gitu ya.
transaksi dari anggotanya adalah 80%. Nah, 20% sisanya karena itu berasal dari non-anggota, ya otomatis kita masukin ke cadangan koperasi. Jadi itu akan kita masukkan sebagai dana abadinya koperasi, begitu. Nah, berarti yang kita bagi hanya 80% dari 300 juta. Maka jasa anggota adalah 240 juta kan. Nah, sekarang kita lihat dari jasa usaha sama modal karena dianggap sama, seimbang, maka masing-masing adalah 50%, dapat 120, 120. Nah, sekarang kita lihat aktivitasnya Ahmad. Ahmad punya uang di koperasi tersebut, transaksi anggotanya dia adalah 10 juta. Jadi dia beraktivitas misalnya mungkin beli barang dan segala macam itu total 10 juta dibagi dengan total semua anggota ini 3 miliar dikalikan 120 dari aktivitas usaha. Terus dia punya uang di koperasi 80 juta dari total uang 700 juta anggota, kemudian dikalikan 120 juta juga. Sehingga dia mendapatkan SHU sebesar 14 juta. Sangat simpel sekali. Jadi begitu untuk pembagian SHU-nya. Nah, secara dirangkum menjadi seperti ini. Begitu ya. Nah, sekarang praktiknya kalau di kami, di koperasi kami itu eh, kami itu ada, saya coba share ya. Nah, kalau di kami itu saya tunjukkan mungkin karena ini setiap koperasi beda-beda kan rumus yang saya share itu adalah rumus umum. Nah, kalau di kami seperti ini. Misal SHU untuk anggota 20 juta karena kan ini memang koperasi simpan pinjam ya. Jadi semua berasal dari anggota. Kemudian total simpanan pokok, wajib, simpanan khusus anggota itu 484 juta. Nah, kami tidak melihat dari aktivitas pembiayaan yang mereka lakukan. Jadi, misalnya kadang ada orang yang pinjam uang di koperasi itu 100 juta, tapi dia nyantol gitu ya, maksudnya macet sehingga dia tidak memberikan bagi hasil ke kita. Kalau kita ngukurnya dari uang 100 jutanya kan ya untung di dia gitu kan, rugi di kita karena nggak adil dong, padahal dia nggak ngasih kontribusi berupa margin gitu atau bagi hasil. Nah, sehingga kita ngitungnya itu dari total margin anggota untuk menghitung aktivitas jasa usaha anggota kayak gitu ya. Nah, share point keaktifan anggota dari aktivitas menyimpan dan pembiayaan kita hitung sama rata 50-50. Misalnya, ini Abdul Muiz ya, salah satu anggota memiliki Simpo Simwa sekian gitu ya, Simsusnya nggak punya. Maka total simpanan Abdul Muiz hanya 70.000. Tapi dalam 1 tahun kemarin Abdul Muiz berkontribusi 1.500.000 terhadap total margin. Artinya dia tidak aktif secara menabung, menyimpan, tapi dia aktif di pinjamannya. Berapakah SHU-nya Abdul Muiz gitu ya? Berarti kan total simpanannya Abdul Muiz 70.000 dibagi dari 484 juta kali 50% dari total SHU kan, karena share-nya 50-50, maka dia hanya mendapatkan 1.450 dari aktivitas simpanan. Nah, dari aktivitas pembiayaan, total margin yang dibayarkan Abdul Muiz adalah 1.500.000 dari total 361 juta aktivitas margin anggota dikalikan 50% dari 20 juta SHU, maka dia dapat 41.614. Maka total SHU-nya Abdul Muiz di akhir tahun adalah penjumlahan dari aktivitas simpan dan pembiayaan, maka dia dapat Rp43.000 di akhir tahun gitu. Nah, kita itu selalu menjelaskan ke anggota gimana gabung di koperasi untung apa rugi gitu ya. Kita lihat di akhir tahun nih dapat SHU berapa? 43.000. Kalau dari sisi nominal memang kecil, tapi kalau kita lihat dari uang yang Anda taruh aja di koperasi itu cuma 70.000. SHU yang didapat 43.000. Gede banget kan? Hampir 50% gitu kan. Return on equity-nya gitu kan, ROE-nya. Jadi Anda punya ekuitas, punya modalnya cuma 70.000, return yang Anda dapat 43.000. Gede banget itu.
Wong kita naruh di bank aja paling cuma 5% setahun. Ini udah sampai 50%. Kayak gitu cara kita mengedukasi kepada anggota. Loh, berarti gede ya gitu. Wah, berarti saya naruh lebih banyak uang dong gitu. Oh, jangan naruh uang aja karena ngitungnya dari dua hal yaitu simpan dan pembiayaannya. Berarti selain kita aktif disimpan juga aktif di pembiayaan dong. Wah, Bu, berarti kalau kita gabung di koperasi disuruh utang dong gitu. Ya silahkan, itu juga hak kalian kan untuk bisa menikmati pembiayaan dari koperasi yang nantinya juga kalian mendapatkan SHU kayak gitu. Jadi seperti itu ya edukasi yang kita lakukan kepada anggota dalam hal pembagian SHU. Oke, sampai di sini silahkan kalau ada yang mau tanya terkait dengan pembagian SHU. Saya ingin bertanya, Bu. Iya, Irnas. Kalau misal simpanan sukarela itu perlu dimasukkan atau enggak? Perlu diperhitungkan, Bu? Oh, kalau simpanan sukarela itu, coba saya tunjukkan laporannya tadi ya. Nah, kita kembali lagi. Terima kasih Irnas. Di sini, kalau kita memiliki simpanan sukarela itu masuk di sini. Jadi kita memiliki beban di sini ya. Ini masuk ini adalah simpanan sukarela dalam bentuk tabungan Idul Fitri, mudoroba, wadiah dan seterusnya. Yang mana pemilik tabungan sukarela ini sudah mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Nah, di sini menjadi beban dari koperasi. Udah dapat bagi hasil per bulannya, sehingga simpanan sukarela itu menjadi modal eksternalnya koperasi. Nah, modal eksternal tidak kita hitung dalam pembagian SHU. Yang kita bagi hanya yang dari sini. Nah, yang ini. Nah, dari aktivitas simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan khusus. Simpanan khusus ini adalah, kalau di kami, adalah simpanan yang abadi, yang tidak boleh diambil selamanya. Jadi anggota itu boleh memindah tangankan antar anggota. Jadi kayak misalnya saya awalnya punya 10 juta, maka saya nggak bisa narik uang saya 10 juta, tapi saya harus nyari anggota yang mau beli istilahnya saham saya, misal begitu ya. Tapi bukan istilah saham ya. Biar Anda lebih mudah memahami ya berarti ganti pemilikan saham begitu ya. Nah, itu berupa simpanan khusus itu. Sehingga yang kita hitung dalam SHU hanya yang di aspek modal internalnya kayak gitu. Bu izin bertanya. Iya, Nur Farida. Ya, ketika anggota koperasinya meninggal itu simpanannya gimana, Bu? Jadi ketika membuka tabungan, bergabung menjadi anggota, itu ada mengisi form ahli warisnya siapa. Jadi kalau misalnya kita masih lajang gitu ya, misalnya Anda masih lajang kemudian bergabung menjadi koperasi, ahli warisnya siapa? Bisa ibu, bisa ayah, bisa adik, pacar mungkin atau siapapun yang Anda percaya yang akan menjadi ahli waris. Nah, jadi nanti dana itu akan kita berikan kepada ahli warisnya gitu. Kecuali kalau misalnya Anda mengakatkan saya bergabung di koperasi ini, niat saya karena di koperasi itu berbasis syariah dan ada fasilitas dan dia juga sudah memiliki izin nazir ya, punya sertifikasi wakaf ya. Maka kalau in case ada apa-apa dengan saya, semua harta saya di koperasi ini saya wakafkan. Nah, itu boleh. Ya, jadi itu yang kita sekarang lagi gencarkan ya. Bagaimana kita merencanakan keuangan itu tidak hanya jangka pendek, menengah, dan panjang, karena buat perspektif kami, yang namanya jangka pendek ya kita hidup 10 tahun, 20 tahun lagi misalnya gitu ya. Jangka menengah berarti ya sampai kita pensiun gitu, sampai kita mau meninggal, itu kebutuhannya apa aja gitu ya. Nah, kalau jangka panjangnya itu adalah kebutuhan finansial setelah kita meninggal. Bu, meninggal masih butuh finansial gitu. Masih. Nah, ini harus kalian pahami. Biaya pemakaman, perlu kan? Biaya selamatan, ayo. Jangan sampai ngerepoti yang ditinggalkan. Nah, kalian harus sudah punya planning ke sana ya. Jangan sampai merepotkan yang ditinggalkan. Kemudian, Bu, meninggal kita tetap perlu dana ini gitu. Buat apa? Tabungan amal abadi gitu kan, pasif amal gitu kan, berupa apa? Wakaf ya. Jadi salah satunya adalah amal jariah yang terus mengalir. Makanya kita gencarkan wakaf. Itu untuk family financial planning, untuk personal plan, financial planning kita menuju jangka panjang kayak gitu. Boleh kita akadkan
wakaf begitu ya. Kayak gitu kira-kira Farida. Kalau misalnya keluar dari koperasi bagaimana, Bu? Ya, kalau keluar dari koperasi boleh, itu hak kalian sebagai anggota. Misalnya, saya nggak cocok nih dengan prinsip-prinsip yang diterapkan di koperasi ini, kayak nggak adil, ngapain saya useless gabung. Silahkan keluar dari itu. Berarti kalau keluar, maka hak yang bisa kalian dapatkan adalah simpanan pokok Anda kembali, simpanan wajib Anda kembali, dan semua simpanan Anda di dalam koperasi Anda tarik. Boleh. Silakan, itu hak Anda. Nah, kalau dalam koperasi kami buat peraturan. Sekali Anda keluar, tidak ada maaf kembali, tidak ada pintu untuk kembali. Jadi kita nggak bisa menerima kembali, Anda bergabung selamanya. Gitu. Jadi itu kita berikan aturan itu kenapa? Kalau dulu kita fleksibel banget, keluar masuk, kita capek nyatetnya gitu kan. Ya itu alasan aja sih. Tapi lebih ke arah kok kita jadi mainan gini ya gitu, kayak ajang uji coba gitu kan. Akhirnya ya sudah kita buat aturan seperti itu dan disepakati semua anggota. Nah, ini harapannya adalah agar yang memutuskan untuk bergabung menjadi anggota koperasi itu adalah dengan posisi sadar dan dia tahu konsekuensi hak dan kewajiban serta tanggung jawab sebagai anggota koperasi kami. Kayak gitu. Gitu Farida kira-kira ya.